Today pemirsa bersama saya Yanufas dan juga Togi Sinaga. Nah pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Taman Kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. 24 Jadi galau-galau kalau kesepian langsung taman ya. Baik, dan pemirsa ini ada sebagai tahap awal, ini ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam. Nah, 5 taman yang dibuka ini yakni Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat dan Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan Taman Kota selama 24 jam ini merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Bahwa Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi, saling orang membagi beban hidupnya itu menjadi penting. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Kita apresiasi dong untuk gubernur kita ya. Iya, betul sekali. Seru. Nah ini salah satunya ada di Menteng. Jadi Togi kalau kamu overwhelmed, kalau kamu kelelahan. Ke Menteng. Menteng aja. Oh nyinggah rumahmu, temu habis ke Menteng gitu ya. Kita bisa ngopi-ngopi bareng di taman. Iya di taman. Gitu. Gak apa-apa. Ada juga tadi Taman Literasi. Taman Langsat, di selatan juga dekat Barito. Ke rumah kamu itu ya? Ya biasa. Biasa lah. Ada beberapa tempat, tapi itu dia ya untuk itu ya. Gimana ya. Gimana tadi gimana? Ya itu dia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lebih jelas kita nih gimana aja sih 5 tempat-tempat kayak gini. Ada rekan kita nih ya. Betul sekali. Kita akan segera terhubung dengan rekan kita. Seperti apa keramaian di taman yang sudah dibuka selama 24 jam ini. Kita langsung saja bergabung dengan Wenda Nura yang sudah berada di Taman Literasi Marta Tiahahu Jakarta Selatan. Selamat pagi menjelang siang Wenda. Apakah taman ini sudah diramaikan warga Jakarta yang sedang menikmati long weekend? Oke, halo Ayah, Togi dan juga pemirsa. Saat ini di Taman Literasi Marta Tiahahu tepatnya saat ini memang sudah mulai terlihat keramaian terutama di momen libur panjang akhir pekan ya. Jadi memang untuk mengisi hari libur ini nampaknya tidak perlu pergi ke luar kota ataupun pergi ke kafe-kafe mahal karena di Jakarta khususnya di Taman Literasi ini sudah menyediakan tempat nongkrong yang tentunya chill, asik, bisa sambil menikmati sepoi-sepoi angin sambil mencari inspirasi tentunya ya. Dan bisa dilihat Ayah dan juga pemirsa di belakang di layar televisi Anda ini merupakan situasi terkini saat ini dari Taman Literasi Marta Tiahahu. Memang belum terlihat ramai karena biasanya di Taman Literasi ini diramaikan ini sore menjelang malam hari karena memang lebih adem gitu ya, walaupun memang pagi hari ke siang juga ini memang tidak terlalu panas karena memang di sini banyak pohon-pohon juga begitu Ayah. Nah kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung yang ada di Taman Literasi ini, tapi sebelumnya bisa dilihat kembali Ayah, Togi dan juga pemirsa. Memang ada banyak sekali masyarakat yang menikmati waktu berliburnya untuk nongkrong-nongkrong gitu ya di Taman Literasi ini. Oke, nah kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjungnya di sini. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak. Mbak maaf boleh interaksi sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya, Mbak ya? Maaf, Mbak. Namanya siapa dan dari mana? Malu, Mbak. Ari dari Banten. Mbak Ari dari Banten. Oke, Mbak gimana nih tanggapannya nongkrong-nongkrong di Taman Literasi ini? Mbaknya memang sengaja untuk kesini atau habis dari mana gitu? Oh nggak sengaja kesini aja Mbak, lihat adem di sini. Memang sengaja kesini? Enggak. Lagi lewat? Lagi lewat, kebetulan lewat, jadi kesini aja. Kalau Mbaknya kesini sama siapa aja Mbak? Sama saudara, sama kakak, ya, sama ponakan juga. Lagi sama keluarga. Mbak, terus gimana tanggapannya? Ini kan taman ini udah diresmikan dibuka 24 jam ya sama Gubernur Pramono Anung. Nah tanggapan dari Mbaknya gimana dan apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu? Aduh, gimana ya Mbak ya?
Oh, mungkin lampu tamannya ya Mbak ya. Terus juga suasananya juga enak. Mungkin lampunya lebih diperhatikan lagi supaya terang ya. Jadi kalau malam-malam biar lebih terang, biar lebih homey gitu mungkin ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk pengamanannya Mbak pernah kesini malam-malam nggak sih sebenarnya? Belum pernah. Ini pertama kali? Pertama kali. Oh ini pertama kali. Oke, baik. Selain itu Mbak ada tanggapan lain nggak? Misalkan taman-taman lainnya perlu dibuka 24 jam lagi nggak oleh gubernur gitu? Mungkin tanggapan sebagai masyarakat gitu. Gimana ya Pak ya? Bingung saya juga Pak. Ya udah, baik, terima kasih Mbak. Terima kasih ya atas waktunya ya Mbak. Ya jadi gitu Ayah, Togi dan juga pemirsa, sepertinya Mbaknya agak malu-malu ya. Tapi memang tadi Mbaknya bilang nggak sengaja kesini karena lagi lewat, terus mungkin melihat tempatnya yang cukup enak untuk nongkrong gitu ya sama keluarga. Jadi tadi Mbaknya mampir untuk kesini. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi nih, Mbaknya ini berasal dari Banten, sehingga bisa dipastikan nih warga-warga yang berkumpul di Taman Literasi Marta Tiahau ini bukan cuma warga Jakarta aja, tapi juga Jakarta dan sekitarnya. Dan tentunya ada beberapa hal sepertinya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka membuka taman-taman 24 jam ini. Salah satunya penerangan yang cukup, CCTV keamanan juga, dan kalau di Taman Literasi ini sepertinya memang sudah banyak lampu-lampu dan CCTV juga sudah terpasang, dan tentunya di sini juga banyak jajanan-jajanan sehingga masyarakat yang nongkrong ini bisa lebih nyaman, bisa sambil jajan, baca buku tentunya, dan curhat sampai tengah malam. Seperti itu Ayah. Kembali ke Anda Ayah dan Togi. Ya, Wenda, terkait dengan mungkin pengamanan ya, apakah ada petugas yang sering berkeliling? Baik Ayah, Togi dan juga pemirsa, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung di Taman Literasi ini yang lainnya. Kita untuk mencari tanggapan lain ya. Oke, halo, selamat pagi Mbak. Mbak, maaf mengganggu waktunya, izin dengan Mbak siapa dan dari mana? Aku Olive dari Jakarta Barat. Oke, Mbak Olive dari Jakarta Barat, ini pertama kali ke Taman Literasi, kesini sama siapa aja sekarang? Aku nggak pertama kali sih sejujurnya, cuman sendiri saat ini. Sekarang sendiri, Mbak kenapa mau ke Taman Literasi sih? Enak aja, dan kepo kan baru juga yang Blok M Hub-nya ini, dan emang suka kesini karena kan vibes-nya juga enak dan banyak jajanan. Mbak, ini kan baru-baru ini Gubernur Pramono Anung sudah menetapkan Taman Literasi ini mau dibuka 24 jam ya. Nah, tanggapan dari Mbaknya gimana? Dan Mbak yang memang udah cukup sering kesini, apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu Mbak? Kalau dari saya senang sih kalau Taman Literasi mau dibuka 24 jam. Secara kan kita butuh juga space untuk sekedar nongkrong, tapi yang aman dan budgetnya murah gitu ya. Kalau harapannya apa ya, lebih ke kebersihannya aja sih, biar tetap terjaga aja. Itu untuk semuanya juga sih, nggak untuk gubernurnya aja. Tapi sejauh ini Mbak sering nongkrong di Taman Literasi, soal keamanannya gimana Mbak? Aman sih, aku ngerasa aman juga ya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, seperti itu Ayah, atau kita juga pemirsa. Jadi memang sarana taman-taman ini dibuka 24 jam juga seperti yang tadi sudah dikatakan oleh salah satu narsum kami. Dia berkata bahwa memang masyarakat ini membutuhkan ruang yang lebih terbuka dan tentunya aman, salah satunya di Taman Literasi ini. Dan mari kita nantikan Ayah, Togi dan juga pemirsa, apalagi langkah dari Gubernur Pramono Anung ini untuk memperluas ruang untuk warganya selain membuka taman-taman menjadi 24 jam di Jakarta. Kembali ke Anda Ayah, Togi. Baik, terima kasih Wenda Nura atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Nah, menarik nih ya, untuk ada taman-taman terbuka, untuk umum ada 5 taman yang akan nanti di-launch selama 24 jam ya. 24 jam. Kita juga berharap semoga taman-taman ini nanti dapat digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan juga gitu ya. Dan kebersihannya tadi dijaga gitu ya. Yang paling penting jadi salah gunakan sih ya Togi. Nah itu, memang kalau beberapa taman disalahgunakan, mungkin ada yang oknum-oknum berbuat mesum atau pacaran. So semoga dengan ada petugas yang selalu berkeliling mengecek tempat-tempatnya, jadinya orang pun juga aman ketika mungkin bisa dibilang nongkrong atau mungkin lagi belajar, lagi baca buku, dan selalu ini ya jaga kebersihan itu terutama juga ya, karena ketika kita pergi ke sebuah taman dan taman ini kotor, pasti
kita nggak nyaman. So kita berharap dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan. Betul sekali. Wah, Togi bijak banget pagi ini Iya, ya. memang hari ini memang saya baca ini ya. Hari ini memang penuh dengan semangat karena libur panjang kita harus kasih yang sempurna buat pemirsa di rumah Betul ya. sekali. Tapi Baik. sebelum itu kita akan ke informasi lain. Yes, Terlebih ada apa dahulu nih? pemirsa, di mana sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, kali ini dengan agenda permohonan intervensi dari Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum penggugat. Selain Komarudin sebagai penggugat awal, sidang kedua ini juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Andika menyatakan menggugat jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Jokowi. Para tergugat itu diantaranya rektor, wakil rektor 1 hingga 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan, dan Kasmujo MS selaku dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah. Poin dari gugatan ini meminta untuk membuka data ijazah asli Jokowi dan Andika meminta diizinkan bergabung dengan penggugat Komarudin. Kami mengajukan intervensi sebagai fogging. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PS Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Menanggapi gugatan intervensi ini, pihak UGM menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 3 Juni mendatang. Sebelumnya, advokat Komarudin menggugat pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi ke PN Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah memalsukan ijazah. Ya, terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Ia membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Ya, pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo.
Giansa ini menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik dan dalam kehadirannya Giansa ini membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto, dan video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke penyidik. Nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon? Kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy, Suryo. Apakah itu yang, pokoknya saya masukin aja dulu. Kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim. Dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya. Ya, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Ya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, Ridwan Kamil sebagai pihak tergugat kembali tak hadir. Oh, dia nggak ada? Setelah sidang perdana sempat ditunda pada minggu lalu, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model majalah dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seperti sidang sebelumnya, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam agenda mediasi itu tidak ada titik temu antara pihak tergugat dan penggugat, sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pada 4 Juni mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta dalam sidang selanjutnya agar Ridwan Kamil hadir karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, ia mengatakan dalam hukum perdata tidak ada kewajiban Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari, ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian, ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Diketahui Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ia meminta agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Bapak, ya, kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada di sini. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah, manusia biasa, aku nggak sama masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji dari DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Today.